pada jam 3 sore tanggal 10 November, aku lagi di luar kampus nyari makan, dan ada kawan sesama yang bergabung di LMID mengabarkan bahwa ada keamanan yang membubarkan yang dengan alasan sterilisasi kantin. Dan digembok, mahasiswa diusir dari kantin semuanya. 10 November 2025 kurang lebih selesai jam 11 siang, dipanggil secara lisan oleh ketua program studi. Dinyatakan bahwa dipanggil untuk menghadap Pak Dekan Pebis, Pak Bobi Reza. Pak Bobi Reza menyatakan saya dapat perintah bahwa akan ada skorsing dan ini perintah dari atas. Di situ sempat disampaikan juga bahwa kampus didatangi oleh pihak eksternal. Dekan menyampaikan bahwa karena ini masih hangat di diskursus publik, menjadi diskursus politik, dan mahasiswa ikut mengambil topik begitu ya, mengambil momen untuk membicarakan juga, maka itu dianggap menjadi kegiatan politis begitu, khususnya politik praktis. Lalu lanjutannya pertanyaanku, buktikan afiliasinya. Dan nggak ada jawaban soal itu. Andai aja diskusi itu ya benar kegiatan politik praktis deh, itu di situ jelas sanksinya hanya teguran dan surat peringatan, nggak sampai skorsing. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto menuai pro dan kontra. Sebelumnya memang sudah ada beberapa pihak yang menyampaikan penolakan, dan penolakan tersebut terjadi hingga hari ini. Baru-baru ini seorang mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945, Damar Setiaji Pamungkas, dijatuhi sanksi skorsing setelah berencana menggelar diskusi publik bertajuk Soeharto Bukan Pahlawan, tantang Fadlizon 1000 Dosa Politik Soeharto. Mengapa pihak kampus sampai memberikan skorsing? Lalu apa alasannya dan bagaimana kronologinya? Kita akan mengetahuinya lebih dalam karena Mas Damar sudah hadir di studio Tribun News Palmerah. Apa kabar Mas Damar? Baik Mbak, terima kasih. Oke, Mas Damar bisa disampaikan terlebih dahulu soal awalnya nih, bagaimana rencana membuat diskusi publik ini, apa tujuannya, kemudian latar belakang itu apa Mas? Oke, yang pertama untuk tujuan secara akademis begitu ya, kita juga kembali membuka temuan-temuan sejarah, fakta-fakta 32 tahun kepemimpinan Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, dan masih menarik untuk menjadi diskursus publik yang dihadirkan ke kampus-kampus itu. Nah, secara organisasional itu adalah bagian rangkaian dari roadshow Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi wilayah Jakarta Raya. Kira-kira begitu. Berarti itu awalnya direncanakan digelar pada 10 November. Tanggal 10 November. Pada saat hari pemberian gelarnya itu ya. Betul. Pukul tepatnya diskusinya jam 4 sore. Jam 4 sore di kantin kampus Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Nah persiapannya saat itu sudah sejauh mana? Persiapan kita sudah sejauh undangan, menyiapkan poster-poster untuk background gitu ya, dan menyiapkan narasumber, juga materi-materi, juga sudah mengeluarkan siaran pers, sudah membuat pers rilis. Narasumbernya waktu itu siapa aja yang rencananya dihadirkan? Kebetulan diriku sebagai Ketua LMID Wilayah Jakarta Raya, lalu ada Bung Ronald Reger sebagai Eksekutif Nasional, juga ada Rosiana Aditya sebagai moderator. Nah sampai digunakan tajuk Soeharto Bukan Pahlawan, tantang Fadlizon 1000 Dosa Politik Soeharto. Nah itu apa? Mungkin latar belakangnya kenapa sampai membuat judul seperti itu kan termasuk apa ya, yang menggelitik ya judulnya? Karena ini gebrakan baru gitu di Jakarta Utara, khususnya dekat kampus UTA 45 begitu. Dan kami lihat juga belum ada yang berani untuk menuding langsung hidung siapa yang kita akan bantah
begitu kira-kira. Nah, kami berusaha untuk mengkonkretkan siapa yang mau kita bantah, dan diskusi di belakang layar sebelum agenda tersebut, kita sepakat bahwa pusat argumentasi soal Soeharto yang perlu kita bantah itu adalah statement dari Bung Fadlizon, kira-kira begitu. Oke, nah waktu itu antusiasme dari mahasiswa itu terbuka juga untuk yang non mahasiswa dari kampus. Jadi kegiatan semacam ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Diskusi-diskusi sudah terrepetisi begitu hingga tanggal 10 November dan terbuka untuk umum. Jadi di agenda-agenda sebelumnya ada teman-teman buruh, ada teman-teman anak buruh begitu, semacam kelas gratis begitu. Dan untuk mahasiswa sendirinya malah apatis begitu, karena memang pergerakan terakhir gitu ya, dan BEM eksekutif, badan eksekutif mahasiswanya itu bertahan hanya hingga 2011. Setelah itu dibekukan dan hingga 2025. Saat ini pun belum ada badan eksekutif mahasiswa. Betul. Ini cukup menarik nih. Tapi bagaimana antusiasmenya setelah sering dilakukannya diskusi-diskusi publik ini? Mahasiswa di sana bagaimana? Apakah masih apatis? Sangat belum punya kesadaran politik, masih terjebak di ketakutan-ketakutan, karena memang mau nggak mau saya mau nyatakan bahwa wajah kampus memang sangat menakutkan begitu bagi mahasiswanya. Pernah ada aku mencoba buat semacam riset kecil-kecilan di tingkatan kampus, internal kampus, teman-teman mahasiswa, ibu-ibu kantin dan pekerja lainnya, bahwa memang satu kata ketika pendengar jajaran rektorat memang segan dan takut begitu kira-kira. Jadi memang begitu. Jadi bisa dikatakan ya keapatisan ini muncul karena ada kekhawatiran ada intervensi begitu dari pihak rektorat dan sebagainya, petinggi-petinggi kampus. Begitu. Kemudian kan diskusi akhirnya urung digelar ya. Nah, sampai terbit surat skorsing dari Dekan Febis. Bagaimana kronologinya itu, Mas Damar? Hari Senin 10 November 2025 jam 9 apa masih melaksanakan ujian tengah semester, kurang lebih selesai jam 11 siang. Waktu di kantin, istirahat lah biasa, dipanggil secara lisan oleh ketua program studi. Dinyatakan bahwa dipanggil untuk menghadap Pak Dekan Febis, Pak Bobi Reza, begitu, dan ke ruangan. Di situ ada kepala bidang kemahasiswaan, di situ ada ketua program studi manajemen, di situ ada dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial, gitu. Nah, di pertemuan pertama memang aku nggak menduga bahwa akan membicarakan hal tersebut begitu ya, karena diskusi ini saya sudah anggap biasa begitu. Nah, ternyata memang mengagetkan begitu yang disampaikan oleh Pak Bobi Reza sebagai dekan, bahwa Pak Bobi Reza menyatakan saya dapat perintah bahwa akan ada skorsing dan ini perintah dari atas. Begitu. Saya tanyakan kenapa? Pertama, karena dianggap kegiatan politik praktis dan diskusi umum ini dianggap bukan kegiatan akademik. Begitu. Dan pertemuan pertama itu belum menyinggung perizinan, masih duduk perkaranya di politik praktis. Itu, dan di situ sempat disampaikan juga bahwa kampus didatangi oleh pihak eksternal. Ya. Berarti itu pemanggilan dilakukan pada hari H. Hari H, Hamin jam, berarti harus dibatalkan si diskusi publik itu berarti. Kemudian setelah itu apakah ada pemanggilan lagi sampai akhirnya surat skorsing terbit? Waktu itu, waktu pertemuan pertama masih ada debat lumayan panjang. Karena saya tetap menganggap ini bukan kegiatan politik praktis, tidak ada tujuan politik praktis, dan memang berbasis akademik. Panjang argumentasi, lalu di ujungnya finalnya adalah nanti saya coba rapatkan lagi, saya nanti juga dipanggil rektor lagi begitu. Dekan mengatakan begitu dan saya dipersilakan untuk keluar ruangan, kira-kira begitu.
lalu saat itu apa penjelasannya, selain ada pemanggilan dari eksternal, selain politik praktis, apakah ada alasan lain yang disampaikan oleh pihak entah dekan atau mungkin rektorat langsung? Nah, salah satu argumen kenapa hal ini dianggap politik praktis yang saya tangkap, hemat saya, dekan menyampaikan bahwa karena ini masih hangat di diskursus publik, menjadi diskursus politik, dan mahasiswa ikut mengambil topik begitu ya, mengambil momen untuk membicarakan juga, maka itu dianggap menjadi kegiatan politis begitu, khususnya politik praktis. Itu yang pertama. Yang kedua juga beliau menyatakan bahwa ada politisi dari partai PDIP yang sangat getol untuk menolak Bapak Soeharto diberi tanda gelar pahlawan nasional dan dianggap berafiliasi dengan mereka juga. Makanya ada indikasi politik praktis, penjelasan dekan begitu. Lalu lanjutannya, pertanyaanku, buktikan afiliasinya. Iya. Dan nggak ada jawaban soal itu. Memang tuduhan politik praktis itu tidak selesai begitu, secara observasinya memang belum dilakukan. Dan hemat saya rasa-rasanya ngawur aja begitu kira-kira. Oke, jadi ada tuduhan bahwa pihak yang menyelenggarakan ini terafiliasi dengan partai berlambang banteng tersebut begitu. Betul. Tapi tidak disampaikan alasannya apa begitu ya, tuduhan itu. Tidak ada dasar yang jelas sebenarnya. Tapi dari sanksi itu apa tanggapan Anda yang akhirnya skorsing diberlakukan itu? Sebelum surat skorsing keluar ada pertemuan kedua. Responku pasca mendapat surat skorsing, yang pertama aku nanya-nanya soal administrasi keuangan, karena dinyatakan bahwa 3 bulan sebelumnya, karena sini sudah masuk tengah semester, 3 bulan sebelumnya yang saya ikuti kegiatan perkuliahan, absensi, SKS, nilai dan biaya memang tidak dianggap oleh kampus. Satu semester ini. Jadi dianggap seperti gugur gitu ya berarti. Walaupun sudah ditunaikan gitu. Iya, ditunaikan, betul. Kira-kira begitu. Oke. Jadi saat itu sebenarnya yang dipanggil nih untuk menghadap dari pertemuan 1, pertemuan 2 itu berapa orang? Selain Mas Damar. Jadi Mas Damar aja sendirian. Dan skorsing juga hanya diberlakukan kepada Mas Damar saja. Betul. Oke, tapi mungkin dari teman-teman lain misalkan tidak berbarengan dengan Mas Damar, apakah ada yang dipanggil juga atau dimintai keterangan oleh dari dekanat atau mungkin rektorat? Sejauh ini belum ya. Belum ada yang dimintai keterangan. Jadi begitu. Straightforward ke Mas Damar. Betul. Begitu. Oke. Apakah saat ini ada komunikasi dengan pihak dekanat atau rektorat? Ada kemungkinan skorsing tersebut akan dicabut begitu, Mas? Kalau pihak rektorat, H+1 saya mendapatkan surat skorsing, aku mengajukan surat permohonan audiensi ke pihak rektorat dan diterima oleh sekretariat gedung rektorat. Tapi dinyatakan bahwa Bu Rektor, Prof. Diana sedang berada di luar negeri. Dan tidak ada jawaban soal permohonan audiensi. Tapi ada satu angin segar bahwa baru kemarin hari Senin pihak Kaprodi menelpon dan menyatakan bahwa ada surat titipan dari Pak Dekan, dari Pak Bobi Reza, dan setelah dikirimkan ternyata undangan audiensi. Yang tertulis di situ adalah pertemuan audiensi klarifikasi akademik dengan Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Begitu info terbarunya. Dari pihak mahasiswanya masih dengan Mas Damar saja sendiri yang betul hadir, yang diundang maksudnya dalam audiensi itu kapan Mas audiensinya berarti? Hari Kamis. Lusa berarti. Lusa. Berarti sekitar tanggal kalau tidak 20 salah, ya. 20 ya, kalau 20. nggak salah. Nah tapi Mas Damar punya opini pribadi nggak sih sampai akhirnya kenapa nih dekanat atau kampus ya melakukan skorsing, melakukan pemanggilan selain dari mungkin seperti yang disampaikan tadi intervensi dari kepolisian, apakah dari pihak kampus sendiri ada alasan tertentu menurut Mas Damar? Mungkin karena beberapa kali aku juga
aku pakai istilah menabrak rektorat begitu ya. Oke. Terus melaksanakan advokasi sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan beberapa advokasi dimenangkan. Mungkin pihak kampus melihat bahwa ini celah begitu untuk menakut-nakuti, untuk membungkam begitu, karena memang perspektif pendidikan politik di UTA 45 memang belum. Dan kenapa saya bisa mengatakan pendidikan politik di UTA 45 belum matang, karena kegiatan seperti ini dipandang dekan dan pimpinan adalah politik praktis. Artinya mereka belum punya bacaan politik yang panjang. Dan setelah kukaji statutanya, ada RT-nya, buku panduan akademik, buku panduan suasana akademik, justru mereka yang menabrak konstitusi kampus sebenarnya. Karena di dalam statuta ada kebebasan akademik, ada mimbar akademik, ada otonomi keilmuan, dan dilindungi oleh statuta universitas begitu. Nah, memang di dalam buku panduan akademik ada redaksi bahwa dilarang melakukan kegiatan politik praktis secara langsung maupun tidak langsung. Itu ada. Oke. Nah, setelah kita kaji semuanya, konstitusi kampus, ditemukan bahwa memang ada larangan itu. Kalau andai aja diskusi itu ya benar kegiatan politik praktis deh, itu di situ jelas sanksinya hanya teguran dan surat peringatan, Nggak sampai skorsing. Dan itu yang saya katakan bahwa mereka yang melanggar konstitusi mereka sendiri, begitu kira-kira. Oke, jadi singkatnya menurut Mas Damar ada upaya pembungkaman, begitu Betul. ya? Ada upaya pembungkaman terhadap Mas Damar. Nah, tapi selain skorsing dan juga pemanggilan dan sebagainya, upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh pihak kampus untuk membatalkan agenda tersebut saat itu? Pada jam 3 sore tanggal 10 November, aku lagi di luar kampus nyari makan, dan ada kawan sesama yang bergabung di LMID mengabarkan bahwa ada keamanan yang membubarkan yang dengan alasan sterilisasi kantin. Oke. Dan digembok, mahasiswa diusir dari kantin, semuanya harus kosong. Biasanya Jam memang 3. kantin itu buka sampai jam berapa kalau di kampus UTA ini? Kalau teman-teman teknik malah jam 12, Oh, oke. jam 12 malam, jam 11 malam, masih. Dengan Gitu. alasan sterilisasi. Betul, jam 3 sore. Jam 3 sore ya, jadi 1 jam sebelum agenda. Diskusi. Sedangkan teman-teman sudah mulai berkumpul saat itu. Sudah. Memang walaupun sedikit ya, karena memang apatisme tadi ya di internal, tapi beberapa teman-teman eksternal banyak yang sudah di jalan, teman-teman UI, teman-teman Unusia, teman-teman kampus yang lain, dan mereka juga melihat ini sebagai hal yang konyol sebenarnya, begitu kira-kira. Oke. Nah, tadi kan banyak pihak-pihak yang turut menyoroti kasus ini gitu dari teman-teman sesama mahasiswa. Untuk audiensi Kamis nanti, apakah ada mungkin bentuk solidaritas untuk mendukung Mas Damar atau membantu Mas Damar mengatasi situasi ini? Jadi sebenarnya kalau memang ini tidak direspon, harusnya besok itu kita ke Ombudsman dan Komnas HAM. Oke. Kita akan konferensi pers di sana. Cuman alhamdulillah tadi angin segarnya bahwa ada pemanggilan audiensi. Jadi mungkin nanti ada pasti ada solidaritas dari teman-teman, apalagi ada organisasi yang nasional begitu. Pasti ada, dan nanti ada konferensi pers di situ. Kami akan mengundang media agar kebebasan akademik ini memang harus dijaga gitu, dan nggak boleh takut untuk menggunakan haknya sebagai mahasiswa, dan dilakukan di lingkungan Civitas Akademika. Maka harusnya kejadian seperti ini mudah-mudahan yang terakhir. Makanya kita perlu blow up isu ini agar ini jadi yang terakhir, kira-kira begitu. Oke.
Nah, Tribuners, disclaimer bahwa kita nih dari pihak Tribun News sudah mencoba untuk mengonfirmasi atau ya cover both side itu dengan pihak kampus Rektorat dan Dekanat dari UTA 45 ini, namun belum ada konfirmasi. Kita akan terus mengupdate informasi terbarunya. Tapi kita melihat di portal media berita lain, Dekan Febis Bobi Reza ini mengatakan bahwa ada peraturan di kampus yang mengatur soal kegiatan di luar akademik yang sifatnya politik atau sosial harus dapat izin terlebih dahulu dari kampus minimal 3 hari sebelum kegiatan tersebut. Apakah Mas tahu soal itu, Mas? Di tuntutan di surat keputusan sanksi skorsing sih hanya 3 ya, melanggar tata tertib yang tercantum di buku panduan akademik, buku panduan mahasiswa. Dan saya tidak menemukan itu diksi tersebut. Dan kalaupun perizinan dan melanggar tata tertib, jelas di statuta universitas itu termasuk, kalau tidak salah, pasal 8 terkait pelanggaran ringan yang sanksinya tadi teguran atau surat peringatan. Kalaupun itu salah, kira-kira begitu redaksinya di statuta. Oke. Nah, sebelumnya kan Anda mengatakan bahwa sudah sering melakukan diskusi-diskusi publik ini. Berarti itu tempatnya di kantin itu ya? Di kantin. Tapi sebelumnya apakah ada intervensi dari pihak kampus? Sebelum-sebelumnya memang hanya dipertanyakan bahwa ini apa, begitu. Itu siapa yang mempertanyakannya dari pihak? Pernah ditanyakan oleh wakil rektor 2, pernah ditanyakan kepala bidang kemahasiswaan, dan ditanyakan pasti ke Kaprodi Dekan, dan Bu Rektor juga menanyakan itu kegiatan apa, yang inisiasi siapa, begitu, atas nama apa, begitu. Tapi hanya sebatas bertanya saja, tidak ada langkah lanjutan, begitu ya. Betul. Kemudian langkah apa nih yang akan dilakukan Mas Damar selanjutnya nih? Mungkin persiapan untuk audiensi nanti. Kami sudah mempersiapkan untuk mengundang teman-teman media termasuk Tribun, begitu. Dan kita sudah 2 hari kemarin melakukan kajian konstitusi kampus, melakukan kajian konstitusi negara, membaca konvenan-konvenan, membaca putusan-putusan MK, dan kami menemukan bahwa tidak ada satupun aturan yang kami langgar, yang saya langgar, dan nanti bakal dibuktikan di transparansi waktu audiensi hari Kamis nanti, kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin setelah adanya momen, mungkin bisa disebut tak terduga ya, karena sebelumnya tidak pernah gitu seperti ini. Apakah Mas Damar merasa terinfeksi secara psikologis mungkin gitu, lalu akan berhenti untuk melakukan diskusi publik, atau bagaimana Mas Damar nih? Karena kebetulan aku yang mencoba menghidupkan begitu ya, dan sudah lama aku pikir panjang, kebetulan karena biaya dari diri sendiri untuk perkuliahan, jadi memang tidak masalah jika terjadi masalah apapun, kira-kira begitu, nggak ada yang mempermasalahkan. Memang dilemanya waktu itu memang hal-hal ini menjadikan mahasiswa sebagai orang yang rentan sebenarnya terhadap intimidasi dari kampus maupun luar kampus. Memang jadi dilema, maka saya sebagai orang yang sudah menghitung panjang begitu ya resiko-resiko, istilahnya adalah penumbalan diri begitu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, malah saya blow up agar ini jadi yang terakhir, dan akhirnya ketakutan ini sudah hilang begitu, dan teman-teman mahasiswa UTA maupun luar UTA bisa melihat bahwa kita bisa nuntut mereka, kita bisa nggak setuju dengan mereka, dan kita bisa berseberangan dengan kampus begitu, asalkan memang tidak terbukti bersalah dan punya argumen yang kuat begitu kira-kira. Dan semoga menjadi harapan baru, jadi nyala baru bagi khususnya teman-teman di Jakarta Raya, kira-kira begitu. Oke. Ada rencana tetap menggelar diskusi publik soal tema ini lagi nggak, Mas? Mungkin di tempat lain? Pasca hari Selasa sore itu aku juga melakukan diskusi soal Soeharto, termasuk roadshow-nya
LMID LMID, juga di kampus ISIP. Oh, jadi tetap digelar, namun di tempat berbeda. Ada ISIP, lalu kemarin sempat ke Universitas Pancasila, lalu malam ini jam 5-an harusnya di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke, jadi memang roadshow itu ya, cuma akhirnya UTA ke-skip gitu ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, tapi berarti Mas Damar ini akan terus tetap aktif di bidang kemahasiswaan begitu ya, walaupun sekarang diskorsing mendapatkan tekanan seperti ini gitu ibaratnya begitu ya. Saya yakinkan kepada teman-teman bahwa nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dijadikan alasan untuk berhenti, dan hari Kamis nanti pasti menang. Pasti menang. Oke. Tapi dari orang tua mungkin kan biasanya orang tua suka ada kekhawatiran gitu kan. Kekhawatiran orang tua sudah terjadi di sebelum-sebelumnya, jadi eskalasi skorsing itu di bawah resiko-resiko sebelumnya lah, kira-kira begitu. Sudah pernah menghadapi ujian-ujian sebelumnya. Oh, jadi ini seperti ini pasti bisa will pass away gitu ya. Ini pernah level 5, skorsing itu level 2, kira-kira begitu. Oke. Berarti sudah berpengalaman begitu ya Mas ya. Tapi apakah ada hal lain yang mau disampaikan ke pihak kampus, mungkin teman-teman mahasiswa atau publik terkait hal ini terakhir mungkin Mas? Untuk pihak kampus, Pak Bobi Reza, Pak Imam Suryono, lain kali baca-baca lagi soal konstitusi kampus dan jangan gegabah dalam melakukan keputusan, melakukan kebijakan, karena kebijakan dan keputusan di lingkungan sivitas akademis harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis juga. Dan untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman pelajar, teman-teman kaum muda, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, jangan pernah takut untuk membicarakan keresahan, karena itu hak kalian, dijamin oleh konvenan internasional dan dijamin oleh undang-undang. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Damar sudah hadir di studio Tribun News Palmera. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran dan juga diambil hikmahnya oleh teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat luas. Terima kasih banyak Mas Damar. Semoga dilancarkan nanti perkuliahannya ya, setelah semoga skorsingnya dicabut ya. Pasti dicabut. Pasti dicabut. Oke, kita lihat ya. Baik, Tribuners, itu dia perbincangan kita pada hari ini. Saksikan konten lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.